Alhamdulillah tadi langsung optimis Prasetya Sunyo bakalan ditolak ya, karena memang sudah jelas banget aturan kayak gimana. KUHP dulu sama sekarang nggak berubah ya, jadi sama. Jadi kalian bisa lihat tadi perbedaan antara saksi ahli yang dikeluarkan oleh dari pihak DRL dengan dari pihak PMJ ya, jelas banget, tegas, sangat-sangat gamblang menjelaskan seperti apa tugas penyidik untuk menetapkan DRL sebagai TSK ya. Jadi udah, ini juga jadi pelajaran buat kalian, tidak ada satupun warga negara Indonesia yang kebal hukum. Jadi pastikan kali ini DRL tidak akan lepas dari jeratan hukum ya. Jadi kita tinggal tunggu aja, dan Doti percaya dengan Hakim Ibu Leli. Ibu Leli tegak lurus merah putih ya. Ibu Leli nggak akan bisa disuap, dibayar atau tergiur dengan rupiah sama sekali, tidak akan ya. Jadi Bu Leli akan tegak lurus, beliau insya Allah akan memberikan keputusan di hari Selasa, insya Allah seperti itu ya. Apa yang bikin dokter optimis bahwa dari tadi aja sudah kelihatan banget sebenarnya. Emang pihak PMJ pun udah merasa di atas angin ya istilahnya. Memang menurut KUHP lama dan baru tuh sudah terpenuhi semua, jadi tidak ada celah gitu. Kalau misalnya dibilang saksinya itu tidak melalui e-commerce, itu pelapornya itu bukan hanya Doktif, korbannya itu bukan hanya Doktif ya. Jadi ini bukan delik aduan, ini korbannya masyarakat, jutaan masyarakat gitu. Jadi semua juga tahu tomat busuk itu adalah punyanya DRL. DNA ikan sapu-sapu itu punyanya DRL gitu loh. Semua sak dunia ini juga tahu gitu. Jadi ngapain sih pakai acara ngeles gitu? Ya udah akuin aja, kita buktikan nanti di persidangan. Kan hanya seperti itu. Jadi kita ikutin aja guys. Tapi saksi yang mana, Dok? Sebenarnya tadi juga dari perlindungan konsumen juga sudah mulai pucet ya, wajah lawyer dari DRL udah mulai pucet pada saat mengundang saksi ahli dari perlindungan konsumen. Kayaknya salah kayaknya ya. Berkaitan ya, Dok? Nggak berkaitan, betul, karena memang itu kan bukan formil, itu kan materi, pokok perkara itu nanti di persidangan, bukan sekarang saatnya gitu. Dan apalagi dari saksi dari PMJ, saksi ahli yang luar biasa hebat, beliau adalah doktor ya, S1, S2, S3, ijazahnya nggak beli, beliau adalah dosen. Kita bisa lihat kualitasnya seperti apa, luar biasa. Terima kasih Bang Hendri, luar biasa Anda, seperti itu ya. Dok, lagi nggak sih daerah sakit, Dok? Enggak, jadi gini sebenarnya. Katanya lagi bangun rumah juga, Dok? Aduh, kalau kayak seperti gitu. Enggak, kalau itu sih dokter nggak tahu, tapi yang jelas kalau misalnya ada VT dia itu keluar negeri, itu semua tidak mungkin ya. Kenapa? Karena saat ini dia dikenakan wajib lapor 2 kali seminggu, jadi sudah seperti tahanan kota ya. Saudara DRL ini sudah seperti tahanan kota. Tadi dokter juga tanya ke Bang Jeffrey, lawyernya pun mengakui emang itu seperti itu ya. Jadi memang sudah dikenakan wajib lapor 2 kali seminggu, jadi nggak akan mungkin bisa kemana-mana seperti itu. Jadi nggak akan mungkin, itu mungkin video konten yang lama, tapi yang jelas posisinya dia tidak bisa kemana-mana. Dok, tadi menurut dokter sendiri saksi ahli yang terakhir itu bukan untuk kasus yang Doktif yang TSK di Polda Jakarta Selatan itu tidak dipegang oleh beliau. Kasusnya dipegang oleh lawyer yang lain. Beliau nggak tahu soal itu, gitu. Atau mungkin nanti Doktif akan menggunakan jasa lawyer Bang Jeffrey juga, mungkin bisa juga mungkin ya. Seru kali, plot twistnya adalah Doktif TSK menggunakan jasa lawyer Bang Jeffrey. Gimana Bang? Setuju nggak Bang? Dok, tapi terakhir Dok, tadi untuk saksi ahli yang terakhir tadi sepertinya dari keterangan itu cukup memberatkan DRL sendiri. Sangat. Sebenarnya memang kondisi kali ini Dokter bilang ya, seandainya di rumah sakit ICU itu tinggal menunggu garis lurus ya. Jadi memang kondisi saat ini sudah nggak bisa tertolong. Masyarakat harus mendapatkan haknya, kembalikan uang ratusan miliar uang masyarakat, baru kita bicarakan damai. Selama itu tidak terjadi, berapapun miliar yang kau tawarkan kepada Doktif ya, sampai di titik angka 50 miliar tidak akan Doktif terima ya. Jadi dulu Doktif dibilang pemerasan lah, 20 miliar, 50 miliar di depan mata Doktif buang, Doktif tolak mentah-mentah ya. Jadi bukan itu, dan terbukti dengan waktu ya. Lebih dari 20 miliar sudah ditawarkan ke Doktif, 50 miliar, berapapun puluh miliar nggak akan Doktif cabut. Oke, kembalikan dulu hak masyarakat. Itulah, oke? Berapa yakin DRL tidak sakit? Karena kan kemarin kalau bisa lebih dari 100%, 1000%, 2000%, 3000%, Dokter yakin dia tidak dalam kondisi sakit. Sejak kapan seorang DRL ya yang gila engagement, seorang Sunyo yang di mana-mana bikin konten, selalu post di mana-mana, tiba-tiba sakit sekian lama?
it doesn't benar nggak masuk akal ya, gitu aja. Dok, tapi Bang Jeffrey boleh jadi lawyernya aku di Polres Jakarta Selatan, boleh Bang Jeffrey. Iya. Siap, ya, oke. Oke, thank you, Dok. Emang pengetahuan dokter ada apa dokter itu Ya nggak tahu kan, itu kan bukan maknya ya. Ya mungkin di rumahnya, tapi yang jelas memang dia diwajibkan wajib lapor 2 kali seminggu. itu kalau belum ditahan sendiri, kenapa sih alasannya, Dok, mungkin, Dok? Ya kan memang kalau rapid terus dihentikan sementara. Jadi menunggu keputusan rapid itu memang sudah KUHP-nya begitu. Berarti ntar kalau putusan rapid sudah selesai, ada kemungkinan dia bakal ditahan gitu apa? Amin ya rabbal alamin, ya Allah ya rabbal alamin, ya Allah amin, insya Allah dia ditahan, oke? kenapa dokter seneng banget? Kayak Oh, senang banget dong, akhirnya manusia kembali hukum akhirnya kena juga selama ini.